Assalamualaikum. Jumpa lagi di Biologi bersama Bu Ulin. Hai hai. Jumpa sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam keanekaragaman hayati. Masih ingat kan ya? Bagi yang lupa bisa ditonton lagi videonya. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati, khususnya fauna atau hewan. Lebih tepatnya, persebaran fauna Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Pernah dengar ya kata-kata Wallace dan Weber saat di SMP? Sebelum lanjut, kita cermati dulu gambar berikut ini. Ya, gambar peta Indonesia. Dari peta ini, kita bisa mengetahui kalau Indonesia memang benar negara kepulauan. Terdiri dari banyak pulau-pulau. Lalu, apa hubungannya dengan biologi kali ini? Jadi, di setiap pulau, di setiap provinsi, pasti terdapat berbagai macam fauna. Misalnya di Sumatera, ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah Sumatera. Lalu di Pulau Jawa ada badak, harimau Jawa, ada banteng Jawa. Di Kalimantan ada orang utan. Di Sulawesi ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan juga ada komodo. Sedangkan di Papua ada cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan ada walabi. Singkat cerita, pada tahun 1856, ada seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Beliau menjelajahi Nusantara dan meneliti fauna yang ada di setiap daerah. Berdasarkan hasil penelitiannya, Wallace menemukan adanya perbedaan fauna antara bagian barat dengan fauna bagian timur, di mana fauna bagian barat memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Asia. Sedangkan fauna bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Australia. Oleh karena itu, dibuatlah garis khayal yang disebut garis Wallace, sesuai nama penemunya. Garis Wallace memanjang mulai dari Selat Lombok ke utara hingga melewati Selat Sulawesi dan berbelok ke selatan Filipina. Kemudian, ada seorang ahli zoologi yang lain berkebangsaan Jerman yaitu Max Carl Wilhelm Weber, yang juga mengamati hal yang sama seperti yang diamati oleh Wallace. Berdasarkan hasil penelitian Weber, menemukan perbedaan yang kontras antara ragam fauna yang ada di Pulau Sulawesi dengan ragam fauna yang ada di Kepulauan Maluku atau Papua. Jadi, hewan yang ada di Pulau Sulawesi itu ternyata tidak semuanya sama dengan hewan yang ada di Maluku dan Papua. Kemudian dibuatlah garis khayal yaitu garis Weber. Garis Weber berada di sebelah timur Sulawesi, memanjang ke utara hingga ke Kepulauan Aru. Berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe yang berbeda. Yang pertama di sebelah barat garis Wallace, yaitu tipe Asiatis. Di bagian tengah, antara garis Wallace dan garis Weber, ada tipe peralihan. Sedangkan di sebelah timur garis Weber disebut tipe Australis. Kita bahas satu per satu. Yang pertama itu fauna tipe Asiatis. Fauna tipe Asiatis berada di sebelah barat garis Wallace dan mencakup fauna di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, contoh hewannya itu misalnya ada siamang, orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, burung jalak Bali, macan tutul Jawa, badak bercula 1. Berdasarkan gambar contoh tersebut, bisa disimpulkan
bahwa karakteristik fauna di Asiatis itu yang pertama, mamalianya itu berukuran besar. Misalnya saja di sini ada badak, harimau, macan, dan ada juga tadi beruang. Itu kan mamalianya besar-besar ukurannya. Yang kedua, banyak jenis kera. Contohnya di sini ada siamang, terus bekantan, orang utan yang suka bergelantungan. Nah, itu banyak sekali jenis keranya. Yang ketiga, banyak jenis ikan tawar. Selain kera yang juga banyak, ternyata ikan air tawarnya itu juga banyak jenisnya. Yang keempat, jarang burung yang berwarna-warni. Misalnya ada burung jalak Bali, khas Bali. Itu berwarna putih, seperti di gambar pojok itu. Terus yang kelima, tidak ada hewan berkantung. Ini materi penting ini, bisa dicatat dulu. Lalu yang kedua, kita bahas fauna tipe Australis terlebih dahulu, yang berada di sebelah timur garis Weber. Fauna tipe Australis mencakup fauna di wilayah Papua dan Maluku. Fauna tipe Australis, contoh hewannya itu ada burung kakak tua, burung cendrawasih, ada kuskus, dan ada juga kanguru kecil, yaitu walabi. Berdasarkan contoh hewan tersebut, bisa kita simpulkan jika karakteristik pada fauna tipe Australis yang pertama itu mamalianya berukuran kecil. Misalnya ada kuskus, ada juga walabi. Itu kan mamalia, tapi ukurannya lebih kecil daripada yang ada di Asiatis. Yang kedua, pada tipe Australis ini tidak dijumpai kera pada habitat alaminya. Lalu yang ketiga, jenis ikan air tawarnya itu lebih sedikit. Yang keempat, banyak jenis burung yang berwarna-warni. Misalnya ada kasuari. Kalau digambar di situ ada burung cendrawasih, terus ada burung kakak tua jambul kuning. Nah, warna burungnya itu lebih berwarna-warni daripada di sebelah Asiatis. Ciri yang kelima itu terdapat jenis hewan berkantung. Misalnya ada kanguru, ada kuskus, ada juga walabi yang seperti kanguru, itu terdapat kantung di perutnya. Tipe yang ketiga yaitu fauna tipe peralihan, yang berada di tengah, diapit oleh garis Wallace dan garis Weber. Fauna tipe peralihan mencakup fauna di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Karakteristik fauna tipe peralihan, dari namanya saja peralihan, maksudnya peralihan antara fauna tipe Asiatis dan fauna tipe Australis karena letaknya di tengah. Jadi karakteristiknya itu ada fauna yang mirip dengan tipe Asiatis dan ada juga fauna yang mirip dengan tipe Australis. Misalnya ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo di Nusa Tenggara. Contoh gambarnya bisa dilihat di bagian atas. Nah, itu tadi 3 tipe fauna Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Sekarang kita sudah mengetahui keanekaragaman fauna. Selain fauna, di Indonesia juga memiliki keanekaragaman flora yang tinggi. Untuk menjaga keanekaragaman hayati agar tidak punah, perlu dilakukan suatu upaya pelestarian, seperti reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Bisa juga dengan penangkaran flora atau fauna tertentu. Misalnya penangkaran atau budidaya anggrek langka, atau penangkaran buaya.
Jika dirasa buaya tersebut sudah bisa survive, maka dapat dilepaskan ke habitat aslinya. Selain itu, keanekaragaman hayati juga bisa ditingkatkan dengan perkawinan silang. Misalnya bougainville ungu dikawin silangkan dengan bougainville putih, maka dapat menghasilkan anakan yang baru. Atau muncul varietas baru, yaitu bougainville dua warna campuran. Pelestarian juga dilakukan secara in situ dan ex situ. Ya, pelestarian in situ dari katanya in yang artinya dalam. Jadi pelestarian makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ, ex itu artinya luar, yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Nah, sekarang contohnya. Contoh pelestarian in situ atau di dalam habitat aslinya yaitu pelestarian makhluk hidup di Taman Nasional Gunung Leuser, bisa juga di Cagar Alam Pangandaran, atau Suaka Marga Satwa Muara Angke. Contoh lainnya, pelestarian komodo di Pulau Komodo, atau pelestarian Rafflesia arnoldi di hutan Sumatera. Sedangkan contoh pelestarian ex situ atau di luar habitat aslinya yaitu pelestarian makhluk hidup di Gembira Luka Zoo, bisa juga di kebun botani, misalnya kebun herbal atau kebun botani anggrek. Keanekaragaman hayati apabila tidak dilestarikan dapat mengalami penurunan. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati, misalnya penggundulan hutan. Penggundulan hutan dapat menyebabkan hilangnya habitat makhluk hidup. Selain itu, pemburuan makhluk hidup secara berlebihan, seperti overfishing. Keanekaragaman hayati juga dapat menurun karena adanya penanaman monokultur, penanaman satu jenis tumbuhan tertentu. Nah, cukup sampai di sini materi kali ini. Sekarang saatnya kesimpulan. Tadi kita sudah membahas 3 tipe fauna Indonesia, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Kita juga sudah belajar cara atau upaya pelestarian makhluk hidup, yaitu dengan reboisasi, penangkaran, perkawinan silang, serta pelestarian secara in situ dan ex situ. Lalu, aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati, di antaranya penggundulan hutan, pemburuan berlebihan, dan penanaman monokultur. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and tanya yang belum dipahami lewat komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.